Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satu pun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Halaman 22. Syair tentang 3 corak universal ajaran Sang Buddha yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan yang dijalani adalah tidak kekal, tidak abadi. Kita baca bersama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka juga tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia tanpa memiliki harta dunia. Ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan,
bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan, mereka yang bebas dari kekotoran batin, serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. 34 Pansukulagata. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal. Demikian pula para leluhur keluarga pernah mengalami kehidupan dan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Itulah proses alami. Semoga semua menyadari dan menerima hukum ketidakkekalan ini. Kita renungkan anicca wata sankhara. Anicca wata sankhara halaman 38. Marilah kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk leluhur keluarga. 38 kita baca bersama-sama. Semua jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai.
mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau permusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di tiga alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Dibuka halaman 20. Baris paling akhir, ya, baris paling akhir kita baca bersama-sama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Bukunya ditutup, masih di bawah. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jadi di antara sekian banyak para umat Buddha dan para simpatisan yang titip abu maupun foto di tempat ini, bisa setiap saat, tidak-tidaknya 1 bulan 2 kali, tanggal 1, tanggal 15, dan juga di saat Qingming maupun di saat acara ulang bana pada bulan ke-7, tidak bisa hadir, tidak bisa langsung hadir mengikuti pembacaan doa maupun pelimpahan jasa. Itulah bedanya cinta kasih dan kasih sayang seorang ibu kepada anak, dan cinta kasih anak kepada orang tua. Kalau orang tua tidak pernah berhenti untuk memikirkan nasib keadaan anaknya, bahkan setiap pagi bangun tidur, apa yang di dalam benak pikirannya adalah anaknya, bagaimana keadaan anaknya, nasib keadaan. Tapi sebaliknya, seorang anak belum tentu selalu berpikir untuk keadaan orang tuanya. Berbahagialah keluarga-keluarga, anak-anak yang mempunyai bakti yang tinggi kepada keluarga-keluarga atau leluhur-leluhur, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dengan kebajikan-kebajikan yang dilakukan anak-anak kepada orang tuanya ini, satu pahala kebajikan yang sangat besar. Orang tua sebagai ladang kebajikan, apabila kita tanam kebajikan itu di ladang kebajikan kepada kedua orang tua itu, jasa kebajikannya tentunya tidak habis dinikmati dalam satu kehidupan ini. Ibaratnya juga seorang umat awam memberikan bakti dan hormat kepada para Buddha dan para suci. Kebajikan, nilai kebaikan, nilai pahala kebaikannya juga tidak bisa dinikmati habis dalam kehidupan ini, namun bisa dinikmati dalam kehidupan-kehidupan berikutnya. Sang Buddha juga mengkaitkan penghormatan kepada orang tua dan kepada leluhur berkaitan dengan aktivitas para biku. Sebentar lagi umat Buddha dalam tradisi Mahayana memasuki bulan ke-7, di mana di saat bulan ke-7, bulan Ulambana, para umat Buddha diberi kesempatan untuk mempersembahkan kebutuhan pokok bagi para biku, untuk mendukung kehidupan para biku yang selesai menjalani masa-wasa. Maka di saat selesai menjalani masa-wasa itu, kebaikan para sangga dan para biku itu sedang baik, maka baik juga untuk dilakukan pelimpahan jasa dengan acara Ulambana. Kebajikan dari Ulambana bukan saja dinikmati oleh keluarga yang masih hidup,
namun juga bisa disalurkan kepada keluarga-keluarga yang telah meninggal. Pada kesempatan pagi ini bukan sekedar doa, bukan sekedar kita datang ke wihara Pae-Pae di altar leluhur maupun altar yang lain, namun juga membawa persembahan-persembahan sajian makanan ini. Kelihatannya makanan ini tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya bagi leluhur. Namun perlu diketahui oleh umat Buddha bahwa leluhur-leluhur keluarga yang saat ini berada di salah satu alam kehidupan tahu apa yang kita lakukan. Saya masih diperhatikan, saya masih diingat oleh keluargaku yang masih hidup, saya masih dilayani oleh keluargaku yang masih hidup. Akan membentuk kondisi bahagia leluhur. Kondisi bahagia leluhur itulah yang akan mendukungnya untuk terlahirnya di alam-alam bahagia. Dan juga kita yang datang di sini dengan kita membaca kitab suci, dengan ingat bahwa suatu saat nanti pun kita pun akan mengalami nasib yang sama, yaitu kematian. Ini menyemangati kita semua dalam kehidupan sehari-hari untuk memupuk kebaikan-kebaikan. Hanya dengan kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan inilah kita akan menjamin terlahirnya di alam-alam bahagia, sehingga tidak merepotkan orang lain, leluhur keluarga yang ditinggalkan nantinya, karena kita tidak perlu pelimpahan jasa lagi. Kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan antisipasi, berjaga-jaga. Seandainya leluhur keluarga ada yang masih berada di alam penderitaan, kita bantu dengan dukungan doa sebagai bentuk balasan budi kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Semoga niat baik kita pada pagi ini, setiap tanggal 1, tanggal 15 di wihara ini, di balai kenangan kebahagiaan ini, mengirim doa dan pelimpahan jasa untuk leluhur benar terbantu sehingga mengkondisikan terlahirnya di alam bahagia maupun mencapai pembebasan. Sadu, sadu, sadu.